Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Terima kasih untuk kalian yang sudah dukung dan support channel Sunyi Sepi. Semoga dukungan dan support kalian ini bisa memberikan motivasi untuk seluruh Sunyi Sepi untuk membawakan konten-konten itu lebih baik lagi ke depannya. Kali ini saya ingin menceritakan pengalaman Pak Restu, yaitu penjual soto yang jualannya itu di alun-alun di salah satu kota, di satu kabupaten. Nah, dia itu harus bersaing dengan penjual-penjual yang lainnya. Nah, pengalaman Pak Restu ini yang dengan tetangganya, itu melihat tetangganya yang sakit-sakitan selama hampir setengah tahun lamanya itu ada di rumahnya, tidak bisa berjualan, ya dikarenakan sebab apa. Nah, ini yang ingin diceritakan Pak Restu. Tetangganya itu namanya, sebut saja namanya Pak Anom. Pak Anom itu ya juga penjual soto seperti Pak Restu, yang sama-sama jualannya itu di alun-alun. Sebagai tetangga, Pak Restu sama Pak Anom itu ya terbilang sebagai orang yang termasuk orang yang baik-baik. Tapi kebaikan Pak Anom sama Restu yang sama-sama penjual soto di alun-alun itu hanya sebuah kedok atau sebagai perilaku yang ditutup-tutupi oleh Pak Anom. Nah, awal kisahnya di tahun kurang lebih itu tahun 2013, Pak Restu memulai usahanya dari lapak yang ditinggalkan saudaranya di alun-alun. Nah, Pak Restu itu buka soto di sana. Nah, sebelahnya kurang lebih itu berjarak kurang lebih itu kisaran 20 meter itu ada warung soto lainnya, itu warung sotonya Pak Anom. Pak Anom itu sudah lama di situ di alun-alun, itu kisaran dari tahun 2007. Nah, Pak Restu itu baru mulai di tahun 2013. Nah, Pak Anom yang memang secara masakannya luar biasa, secara sajiannya itu banyak pelanggan-pelanggan yang dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun itu memang sengaja datang ke warungnya Pak Anom. Sengaja mereka itu datang merasakan sotonya Pak Anom. Nah, Pak Restu yang merasa kalau Pak Anom itu punya resep yang jitu, resep yang hebat. Nah, Pak Restu ini belajar dari Pak Anom. Gimana Pak Anom, boleh tidak saya dapat ilmunya dari Bapak? Soalnya ya saya rasakan sendiri kalau sotonya Bapak itu memang luar biasa. Nah, Pak Anom sebagai tetangga melihat Pak Restu yang dulunya kulis rabutan, kepingin jualan, ya dikasih resepnya. Tapi tidak semuanya sama Pak Anom, hanya sebagian saja diberitahu sama Pak Restu. Pak Restu yang sudah punya pondasi dasar, dia itu pernah ikut di salah satu warung makan yang kebetulan dulu itu juga warung makan soto. Nah, resep dari Pak Anom itu dipadukan dengan resep soto yang pernah dia pelajari dulu. Nah, dia lakukan satu demi satu resep itu dicampur, diaduk. Nah, Pak Restu yang memulai usahanya di tahun 2013, resep yang dari Pak Anom itu ternyata membuat pelanggannya Pak Anom itu sebagian itu ada yang mencicipi sotonya Pak Restu. Awalnya itu ya karena membludaknya pelanggannya Pak Anom, yang akhirnya karena penuhnya tempatnya Pak Anom itu kan ada yang ke tempatnya Pak Restu karena memang jaraknya itu ya tidak terlalu jauh. Nah, pelanggan ini mencicipi sotonya Pak Restu, pelanggan itu tidak kembali lagi ke warung sotonya Pak Anom, dan itu berlanjut terus menerus sampai 1 tahun lamanya. Warung makan soto keduanya seperti bersaing di satu alun-alun kabupaten. Sampai di tahun 2014 itu dikenal di alun-alun tersebut, kalau tidak warung sotonya Pak Anom ya warung sotonya Pak Restu. Nah, Pak Anom yang merasa pernah memberikan resep ke Pak Restu itu tidak suka dengan Pak Restu, ya karena merasa tersaingi. Nah, Pak Anom
datang ke Pak Restu yang sebagai tetangga, meminta sama Pak Restu, Pak Restu, ya saya ini ya maaf ya datang ke sini. Bukannya saya itu tidak senang sampean itu usahanya maju, tapi semenjak sampean buka soto seperti saya kok ngerasa pelanggan saya itu banyak yang kesampean. Lah terus kenapa Pak Anom? Ya gini aja Pak Restu, maaf ya, bukannya saya tidak suka, ya terus terang saja saya merasa ada yang saya tidak suka sama dari sampean. Maksudnya gimana Pak Anom? Ya saya tidak sukanya kenapa? Sampean kan dapat resepnya dari saya, terus sampean jualannya dekat saya. Oh soal itu tuh Pak Anom. Ya iyalah, makanya saya minta sama Pak Restu, ya mbok ya jualan itu ya jangan ngambil pelanggan saya. Demi apapun Pak Anom, saya tuh tidak pernah yang namanya ngambil pelanggan dari Pak Anom. Bener, saya berani apapun. Orang mereka itu yang datang sendiri, dan saya pun tidak pernah bilang sama siapapun dari satu pelanggan ke pelanggan yang lain, jangan ke tempatnya Pak Anom. Saya tidak pernah bilang seperti itu Pak Anom. Pak Anom jangan berprasangka buruk sama saya. Saya tidak berprasangka buruk Pak Restu, tapi ya kenyataannya pelanggan saya itu hampir sebagian besarnya itu ke tempat warung sotonya sampean. Lah terus saya tidak berprasangka buruk yang bagaimana? Apa sampean jangan-jangan pakai penglarisan? Apa jangan-jangan sampai punya hal-hal yang gaib yang saya tidak tahu? Dijawab sama Pak Restu, astagfirullah Pak Anom, Pak Anom, saya jadi orang itu bukan orang yang suka hal-hal klinik, apalagi kok soal penglaris, soal gaib itu tidak diizinkan dan tidak diperbolehkan secara syariah agama. Pak Anom kan tahu, kita sebagai tetangga, kita ya jamaah bareng di musola bareng. Kok sampai tega bilang sama saya pakai penglaris, saya pakai media gaib. Nah soalnya kayak gini Pak Restu, sampean itu kan awalnya kan kayak gimana sih? Kok sekarang sampean udah bisa kayak gini, udah punya usaha warung soto di alun-alun. Yang jujur saya itu tidak suka sama sampean Pak Restu. Terus terang ini Pak Anom sama Pak Restu. Jujur yang saya tidak suka sama sampean Pak Restu, kalau sampean mau ambil pelanggan saya, jangan di depan mata saya. Camkan itu Pak Restu. Lah terus saya harus gimana Pak Anom? Saya harus gimana? Ya kalau sampean itu pingin buka warung soto, mbok ya pindah, jangan di tempat alun-alun dekat saya. Terserah Pak Anom, terserah Pak Restu, mau di belakang alun-alun mau di mana. Nah singkat ceritanya, Pak Restu yang secara hati nuraninya dia itu yang memang tidak mau menyakiti hati Pak Anom, Pak Restu tutup warung sotonya, dia pindah, dia mengikuti saran dari Pak Anom, dia pindah. Jaraknya itu kurang lebih itu hampir 1 kilo dari tempat Pak Anom itu menjual sotonya. Pak Anom senang karena apa ya, Pak Restu mengikuti saran Pak Anom, dia pindah, jaraknya pun lumayan jauh, jarak 1 kilo. Tapi yang dirasakan Pak Restu, Pak Anom itu datang lagi, karena ya setelah pindah dari alun-alun itu jaraknya ya memang di depan, jarak yang lumayan jauh dari Pak Anom, tapi tidak membuat sotonya Pak Restu itu sepi. Bahkan ada yang sempat tanya sama Pak Restu, kenapa sampean kok pindah? Kan di alun-alun kan ramai Pak, banyak pengunjung yang datang. Nah Pak Restu itu jawab sama orang yang beli tadi, ya saya bukannya ndak mau di sana, lapak saya di sana itu diambil sama adik saya. Nah saya itu kan numpang, itu alasan Pak Restu. Padahal ya Pak Restu ya secara langsung
kalau dia itu ya memang disuruh sama Pak Anom untuk menjauh dari warung sotonya. Tapi itu alasan Pak Restu bilang ke pelanggan-pelanggan yang datang ke warung makannya, ke warung sotonya, itu alasannya lapak itu milik adiknya. Nah, dia hanya pindah di belakang alun-alun. Nah, semenjak saat itu banyak orang yang memang mencari warung sotonya Pak Restu itu tanya ke adiknya Pak Restu yang memang lapaknya itu digunakan jualan es. Dia tanya, dijawab sama adiknya, katanya dia pindah itu di belakang. Nah, pelanggan itu datang semuanya ke Pak Restu satu persatu. Setelah tahu Pak Restu pindah di situ, nah pelanggan yang dulu ada di alun-alun ya mereka kembali lagi. Tapi kembalinya itu diikuti pelanggannya Pak Anom. Diikuti sama pelanggannya Pak Anom. Itu mereka itu seperti tertarik ke sotonya Pak Restu. Nah, ini yang membuat Pak Anom itu sampai bingung. Nah, ini yang membuat Pak Anom itu datang lagi ke Pak Restu. Dia membuat isu-isu. Dia datang ke Pak Anom itu sempat bilang hal-hal yang tidak wajar. Pak Restu, iya Pak Anom, kenapa? Sampean itu ya sudah saya suruh pindah, tapi kok pelanggan saya itu masih banyak yang kesini tuh gimana sih? Apa sama sengaja bilang kalau warung saya itu ndak enak atau gimana? Saya ndak pernah bilang kayak gitu Pak Anom, kata Pak Restu. Saya tidak pernah menarik siapapun, apalagi pelanggan Pak Anom. Ya kalau orang mau merasakan di saya ya monggo, mau merasakan di sampean ya saya monggo. Wong saya itu tidak pernah bilang ke siapapun rasa soto saya itu lebih enak dari sotonya sampean. Benar Pak Anom, saya tidak pernah bilang seperti itu. Tapi orang-orang yang datang ke saya kok pernah saya dengar sendiri Pak Restu, rasanya itu lebih enak di tempatnya sampean. Itu saya dengar sendiri. Itu di warung sotonya saya. Gimana saya tidak sakit hati? Apa sampean Pak Restu itu benar-benar menggunakan penglarisan? Apa menggunakan pesugihan? Astagfirullah Pak Anom. Pak Anom, sampean sudah pernah nyuruh saya pindah. Ini datang kedua lagi sampean bilang saya itu menggunakan penglaris. Saya orangnya itu terima Pak Anom. Tapi kalau terus-terusan Pak Anom tidak senang dengan saya, kita memang tetangga Pak Anom. Tapi kalau sampai terus-terusan seperti ini sama saya, menuduh seperti ini dan sebagainya, saya bukan orang yang gampang diini itu sama sampean. Sampean camkan Pak Anom. Mungkin kemarin-kemarin saya terima. Mungkin saat ini pun saya terima. Tapi kalau nanti Pak Anom datang ke sini lagi terus menimbulkan masalah lagi dengan saya sudah menjauh dari warung sotonya Pak Anom. Tapi kenapa Pak Anom masih saja cari masalah sama saya? Saya sabar Pak Anom. Pak Anom kaget karena Pak Restu secara tiba-tiba itu emosinya itu seperti naik. Ya karena ya 2 kali 3 kali berturut-turut itu sering digunjing kalau Pak Anom itu punya pesugihan, punya penglaris. Itu tetangganya sendiri Pak Anom. Dia tinggal satu kampung, dia tinggal bersebelahan rumahnya yang hanya jaraknya itu kurang lebih hanya 7 rumah. Di tempat tinggalnya itu Pak Anom itu menggosipkan atau memfitnah kalau sotonya Pak Restu itu ada pengasihannya, ada penglarisannya, ada pesugihannya, yang membuat tetangganya itu ya ada yang terhasut, ada yang termakan omongannya Pak Anom. Sampai mereka itu ya karena percayanya Pak Anom, tetangga-tetangganya itu ya melihat apa yang dimiliki Pak Restu. Semenjak Pak Restu itu jualan soto, memang secara perekonomiannya itu ya secara perlahan itu pasti dalam keadaan lebih baik. Dari TV dia punya, dari kulkas sudah punya, apalagi tambah-tambah baru-baru ini Pak Restu itu beli motor secara kontan.
Nah ini membuat hasutannya Pak Anom itu semakin menjadi-jadi ke tetangga. Lihat saja itu, Pak Restu sekarang sudah beli motor baru. Kalau nggak pakai pesugihan itu mau dari mana? Rumahnya sudah dirapihkan dulu, yang lah pakai semen biasa sekarang sudah di keramik. Pak Restu yang dituduh seperti itu oleh Pak Anom lewat tetangga-tetangganya, ya dia hanya bisa mengelus dada. Sampai satu ketika setelah percecokan dan fitnah-fitnah yang dilakukan Pak Anom sama Pak Restu setelah kejadian itu dia merasakan hal-hal yang ganjil di warung sotonya. Yang pertama, dia buka warung soto setiap hari, setiap waktu. Pelanggan-pelanggannya itu ya secara tiba-tiba itu seperti tidak datang lagi. Itu 1 hari 2 hari itu tidak dirasakan sama Pak Restu. Ya biasa-biasa saja. Ya mungkin cuaca atau mungkin ada hal lain yang membuat Pak Restu itu ya tidak begitu berpikir kalau semuanya itu ya ada hal-hal ganjil. Tapi 1 minggu, 2 minggu terus menerus diamati, dilihat, direnungkan sama Pak Restu. Kok warung sotonya saya akhir-akhir ini kok rada sepi? Apa orang-orang sudah bosan sama soto saya? Jadi di warung sotonya sendiri, Pak Restu yang dibantu istrinya, itu ya mereka itu merenung. Bu, ini kok aneh ya Bu, aneh gimana Pak? Lah Ibu nggak merasakan, sudah 2 minggu kita jualan soto kayak gini. Ini tidak pernah keadaannya itu seperti ini. Ibu lihat sendiri kan, berapa porsi yang kita sajikan. Ini dari tadi pagi Bu, ini udah sore. Iya sih Pak. Lamanya kenapa Pak? Tanya istrinya. Ya ini yang saya renungkan Bu, kok warungnya tiba-tiba sepi itu gimana ceritanya Bu ya. Tapi pelanggan-pelanggan kita kok banyak yang datang ke Pak Anom. Bukannya saya seudun ya Bu ya sama Pak Anom, tapi saya kok bingung. Biasanya mereka kan kesini, kok mereka ke Pak Anom semua. 2 minggu renungan sama istrinya ini berlanjut ke minggu ketiga, ke minggu keempat. Nah Pak Restu selama 1 bulan keadaannya sepi terus menerus ini yang membuat, nah Pak Restu sama istrinya yang 1 bulan penuh ini merasakan sepinya warung sotonya. Pak Restu sama istrinya yang merasakan 1 bulan penuh itu serasa sepi. Warung sotonya jualannya itu ya banyak yang dibuang. Ya karena dagingnya kadang ya harus dibuang. Hanya untuk makan-makan ayam, bebek dan sebagainya itu untuk tetangganya. Pak Restu itu ya cuma bisa merenung. Nah 1 waktu mungkin hampir 2-3 bulan lamanya warung sotonya Pak Restu itu sepi. Pak Restu sampai bilang sama istrinya, Bu, kalau kayak gini terus keadaannya, mendingan sementara kita tutup dulu aja Bu. Soalnya ya kita sering belanja daging, apalagi Bu itu sering kita makan sendiri, kadang kita bagikan ke tetangga. Gimana Bu kalau kita tutup dulu? Nah istrinya bilang, Pak lah kalau kita tutup terus anak-anak itu mau jajannya itu ya dari mana? Sementara Bapak usahanya kan cuman di warung soto ini. Iya juga sih Bu, lah terus gimana Bu? Lah sedangkan setiap hari pendapatan sama modal itu lebih banyak pengeluaran modalnya. Ya kalau lama-kelamaan seperti ini ya akhirnya gulung tikar juga Bu. Pesan Bapak sama Ibu, mumpung belum gulung tikar ya kita mendingan rehat dulu. Coba cari tahu Bu, apa sih selama 3 bulan ini kok warung sotonya Bapak sepi? Apa dari rasanya? Apa dari sajiannya, apa dari tempatnya? Soalnya Bapak bingung benar Bu. Nah, mendengar keluhan suaminya, istrinya Pak Restu, tanpa seizin Pak Restu,
itu ternyata datang ke salah satu kiai setempat, itu menanyakan tentang keluhan suaminya. Nah, istrinya balik ke Pak Restu sembari memberikan jawaban. Itu beberapa hari setelah Pak Restu itu tutup warung sotonya. Istrinya yang datang dari Pak Kiai setempat, yaitu Pak Kiai Agus, dia bilang sama suaminya, "Pak, maaf ya Pak, saya tadi baru ke tempat Pak Kiai Agus. Nah, saya nanya tentang keluhannya Bapak, apa tentang resepnya, apa tentang warung makannya, apa tentang kebersihannya. Nah, ini Pak Kiai Agus bilang ke saya, katanya tempatnya Bapak itu kok gelap sekali." "Maksudnya gelap gimana Bu?" kata Pak Restu. "Ya gelapnya," kata Pak Kiai, "itu ya tidak terlihat. Ini ada aura negatif yang menutup warung sotonya Bapak." "Loh, maksudnya gimana Bu?" "Ya warung sotonya kita ya Pak, walaupun kita buka, itu ya orang-orang tidak bakal tahu kalau kita buka. Ya paling-paling ya tetap aja ada rezeki yang datang, ya tapi semua itu tidak bisa maksimal. Ya karena ada orang yang sengaja jahil sama kita, orang yang sengaja tidak senang dengan kita, terus ya memberikan sesuatu ke warung makan soto kita. Yang akhirnya ya kayak gini." "Ya Allah Bu, lah kira-kira siapa?" "Ya saya enggak tahu Pak. Soalnya Pak Kiai Agus itu bilang sama saya, ya dia juga enggak mau bilang siapa yang sudah ngirim barang-barang yang bisa menutup warung sotonya suaminya." Nah, singkat ceritanya, setelah mendengar jawaban dari istrinya, Pak Restu datang bersama istrinya ke Pak Kiai Agus. Dia secara langsung, Pak Restu secara langsung tanya sama Pak Kiai Agus, "Pak Kiai, maksud Pak Kiai tentang tempat saya yang auranya gelap, auranya negatif, terus tertutup, itu maksudnya gimana Pak Kiai?" Pak Kiai Agus jawab, "Yaitu semua ada sesuatu yang ada di depan warung sotonya sampean Pak Restu." "Sesuatu gimana Pak Kiai?" "Ya pokoknya ada yang sengaja menaruh hal-hal negatif, hal-hal gaib yang ada di depan warung sotonya sampean Pak Restu." Nah, Pak Restu mendengar hal tersebut itu minta tolong sama Pak Kiai. "Pak Kiai, saya minta tolong ya Pak Kiai, bantu saya. Kalau saya warung sotonya ini tutup, nah anak-anak saya, keluarga saya harus mencari nafkah kemana lagi. Sementara itu satu-satunya usaha saya Pak Kiai. Tolong Pak Kiai bantu saya, ya biar usaha soto saya itu bisa lancar kembali. Insya Allah, kalau Allah mengizinkan, ya saya nanti bantu." "Iya Pak Kiai, tolong Pak Kiai." Singkat ceritanya, Pak Kiai ini yang memang sudah tahu latar belakang warung sotonya Pak Restu itu ada hal yang menutup-nutupi. Pak Restu itu diberikan 1 botol air mineral, tapi air mineralnya itu butek. Kata Pak Kiai, air mineralnya itu sudah dicampur garam, yang tujuannya ya untuk menyingkirkan pengaruh negatif yang ada di depan warung sotonya Pak Restu. "Ya kamu nanti ciprat-cipratkan saja sembari baca ayat kursi." "Gitu aja Pak Kiai." "Iya begitu saja. Pokoknya kamu gitari, kelilingi warung soto kamu, ciprati saja. Kalau memang ada hal yang gaib, insya Allah tidak masuk ke warung sotonya sampean. Kalaupun ada yang sengaja mengirim, ya mungkin kalau Allah mengizinkan, bisa jadi itu akan menyerang balik siapa pengirimnya. Wallahu alam, tapi ya jangan pernah berharap kalau sihir itu nanti balik lagi ke penyerangannya. Ya udah Pak Kiai, biarin aja, kata istrinya. Jangan kayak gitu Bu, ndak boleh. Kita ndak boleh mendendam. Biarkan
Allah yang membalas semua perbuatan orang-orang yang sudah syirik terhadap ibu sama bapak. Iya Pak Kiai, ya Pak Kiai. Nah singkat ceritanya, hari itu dicipratkan mengelilingi warung sotonya Pak Restu. Setelah dicipratkan, mungkin hampir seminggu lebih semenjak dicipratkan itu Pak Restu itu belum buka. Nah saat tidak buka ini, Pak Restu kan sama istrinya itu sering bersih-bersih di warung sotonya. Bersih-bersih ya sekedar untuk merapikan tempat warung sotonya. Nah di situ dia ketemu dengan orang yang biasa mampir di tempatnya Pak Restu. Bu, Pak, kok tidak buka, kenapa Pak? Iya Mas, lagi bersih-bersih saja. Kok Bapak baru pulang atau dari mana? Kok baru kelihatan? Iya, kemarin saya baru pulang. Tapi ya pulangnya saya tidak kemana-kemana di rumah. Dia ngobrol sama Pak Restu sama istrinya. Pak Restu, iya kenapa Mas? Sampean itu tidak buka itu kok sudah lama sekali ya? Apa sampean bangkrut atau sampean itu memang lagi tidak pengen jualan? Maksudnya gimana Mas? Sudah lama gimana? Ya sudah lama Pak Restu, sampean kan sudah sebulan lebih, mungkin sebulan setengah kayaknya saya ngelihat kalau warungnya Pak Restu itu udah tidak jualan. Istrinya bengong, Mas, saya baru istirahat itu baru beberapa hari, mungkin belum ada setengah bulan Mas. Tapi sampean kok bilangnya sudah sebulan selebih, itu dari mana ceritanya? Lah nyatanya saya lihat itu warung sotonya sampai tidak pernah buka kok. Ngomong dari mana? Ya saya lihat sendiri Bu, orang itu ngotot. Karena apa? Yang dia lihat di warung sotonya Pak Restu ya memang seperti tutup. Ya saya kesini setiap kali kesini lewat. Nah warung sotonya itu ya tidak ada siapa-siapa. Lah Ibu gimana sih Bu? Ibu ngelindur, kata orang yang ngobrol tadi. Ya saya tidak ngelindur Mas, tapi saya itu baru libur itu belum ada setengah bulan. Ya terserah Ibu aja lah. Mau saya lihatnya itu ya sebulan setengah. Itu orang pertama. Dia ngobrol sama Pak Restu sama istrinya. Orang yang lewat itu ya memang orang sekitar. Ya juga termasuk pelanggannya Pak Restu. Dia itu menceritakan sama Pak Restu kalau dia itu sampai debat dengan istrinya ya karena permasalahan kata orang tersebut itu sudah tutup itu 1,5 bulan. Sedangkan istrinya Pak Restu bilangnya ya memang dia ngerasa sama saya itu ya cuman baru beberapa hari, belum genap setengah bulan. Debat mereka keduanya akhirnya saya lerai kalau kenyataannya mungkin yang dilihat pelanggan tadi itu sudah tutup selama 1,5 bulan. Dan itu bukan satu orang saja yang bilang seperti itu, hampir lebih dari 4 orang. Nah ini yang membuat Pak Restu itu keheran-heranan. Ternyata benar juga ya, kalau apa yang disampaikan Pak Kiai ada hal-hal yang menutupi warung sotonya Pak Restu. Nah Pak Restu hanya buka lagi warung sotonya. Awal dia buka itu ya tidak langsung ramai. Awal dia buka warung sotonya itu ya tidak langsung ramai. Tapi dari satu mulut ke mulut yang lain, beberapa hari setelah Pak Restu itu buka sotonya, mungkin setelah seminggu, pelanggannya itu balik lagi semua. Terasa semua itu seperti ya kembali normal lagi. Dan bukan hanya itu, setelah hampir 2 bulan dia buka lagi warung sotonya, pelanggannya Pak Anom itu seperti terhipnotis, atau mungkin bahasanya Pak Restu itu ya seakan-akan ada magnet tersendiri yang membuat pelanggannya Pak Anom itu seakan-akan ke tempat Pak Restu semua. Ini yang membuat Pak Restu ya semakin apa ya, dia itu ya seperti merasa ada yang aneh. Dia tidak enak juga sama Pak Anom karena apa ya, pelanggannya itu ya dia tahu oh siapa-siapa saja orang-orang yang sering datang ke tempatnya Pak Anom. Dari ciri-ciri mobilnya, dari motornya, dari wajah-wajah itu ya Pak Restu itu sering melihat orang itu sering mampir di warung sotonya Pak Anom. 3 bulan, 4 bulan warung sotonya itu benar-benar normal kembali. Kejayaan sotonya Pak Restu itu sampai mengalahkan warung sotonya Pak Anom, yang membuat Pak Anom itu akhirnya apa ya, tutup sendiri.
Karena apa ya, sebagian besar pelanggannya Pak Anom itu lari ke Pak Restu semua. Pak Restu memang sempat risih, tapi dibalik kesuksesannya Pak Restu, Pak Anom yang gulung tikar, yang sudah tidak jualan soto lagi, ternyata Pak Anom itu sedang sakit-sakitan di rumah. Nah, sebagai tetangga, Pak Restu kan menjenguk Pak Anom, menjenguk sama istrinya, melihat kondisi Pak Anom yang keadaannya itu, sakitnya itu ya tidak jelas. Soalnya sudah diperiksakan dari beberapa dokter yang didatangi Pak Anom. Kata istrinya Pak Anom, itu sakitnya itu aneh, tidak jelas. Katanya ada yang bilang itu liver, ada yang bilang katanya lambung. Tapi semua obat yang sudah diberikan dari dokter itu tidak membuat suaminya Pak Anom, yang tidak membuat Pak Anom itu semakin membaik, justru semakin memburuk. Perutnya terasa seperti buncit, wajahnya ya pucat. Pak Restu itu sempat menanyakan sama istrinya dan menjelaskan, apa mungkin ada hal-hal yang di luar nalar, yang barangkali ada hal-hal gaib yang mungkin membuat Pak Anom atau suaminya ibu itu seperti ini. Nah, istrinya Pak Anom ini memang tidak percaya dengan hal-hal mistis atau hal-hal gaib, tapi karena saran dari Pak Restu, istrinya Pak Anom itu minta sama istrinya Pak Restu itu untuk diajak ke kiai setempat. Nah, di situ ketemu lagi sama Kiai Agus yang ternyata penyebab sakit suaminya yaitu Pak Anom itu semua karena perilakunya dia sendiri. Sihir yang pernah dilakukan ke orang lain justru menimpa ke dirinya sendiri. Nah, ini yang membuat kondisinya Pak Anom ya susah untuk disembuhkan. Nah, Pak Kiai Agus yang menjelaskan seperti itu ke istrinya Pak Anom. Nah, ini istrinya Pak Anom itu diberikan air yang tujuannya ya untuk menghilangkan pengaruh sihir di tubuhnya Pak Anom. Nah, singkat ceritanya, mungkin hampir 5 kali istrinya Pak Anom dengan istrinya Pak Restu bisa sering bolak-balik ke tempat Pak Kiai. Kondisi Pak Anom itu semakin membaik. Kondisinya semakin membaik. Nah, Pak Anom akhirnya mengakui kalau dirinya yang pernah melakukan hal kotor terhadap Pak Restu. Pak Restu mendengar pengakuan Pak Anom ini ya pertama kalinya itu kaget, tapi melihat keadaan Pak Anom yang saat itu baru sembuh, Pak Restu ya memaafkan Pak Anom. Ya sudah Pak Anom, semua sudah berlalu. Kalaupun memang saya punya salah ya saya minta maaf sama sampean Pak Anom. Enggak Pak Restu, saya yang salah. Saya sudah melakukan hal-hal syirik, hal-hal kotor dengan menaruh sesuatu di tempat sotonya sampean. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Ini disaksikan istrinya Pak Anom dan istrinya Pak Restu. Istrinya Pak Anom itu kaget karena apa ya, tidak tahu kalau ternyata sotonya Pak Anom itu, warung sotonya sampai gulung tikar itu ya dikarenakan olahnya sendiri. Itu membuat istrinya Pak Anom itu benar-benar kaget. Nah, singkat ceritanya, setelah kondisi keduanya ini sudah kembali seperti tetangga yang baik, Pak Restu meminta Pak Anom ya untuk membuka kembali warung sotonya. Tapi waktu itu Pak Anom yang sudah tidak punya modal lagi karena sudah bolak-balik ke rumah sakit terus-menerus, ya Pak Anom memang akhirnya tidak bisa buka warung soto. Melihat keadaan itu, Pak Restu dengan yang dia miliki, ia memberikan sebagian miliknya untuk bisa membuat warung sotonya Pak Anom itu berdiri lagi. Dengan pinjaman dari Pak Restu ini akhirnya Pak Anom bisa bangkit kembali.
selama hampir 1 tahun pinjaman dari Pak Restu itu bisa dikembalikan ke Pak Anom. Dan akhirnya apa ya, mereka berdua sampai sekarang masih jualan bareng dengan rezeki yang berbeda-beda. Nah, ini kisah dari pengalaman Pak Restu dengan tetangganya yaitu Pak Anom. Semoga kisah ini memberikan wawasan dan pelajaran untuk kita semuanya. Terima kasih. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.